Jangan sampai menurun, ya. Karena kecenderungan terjadinya penurunan itu ada. Kenapa menurun? Karena para pemirsa sekaliannya, para sahabat Sonora dimanapun Anda berada, terutama Anda yang berusia ular tentunya, ya. Matematika logika Anda tentu saja patut dikesinambungkan, ya. Nah, kesinambungan dari tahun tikus ke tahun kerbau memang sudah terbukti memuncakkan keberuntungan Anda. Nah, matematika logika Anda sekarang harus dipertahankan untuk menjaga jangan sampai terjadi penurunan keberuntungan. Nah, demikian kita lihat dulu apa yang terjadi pada tahun kerbau logam, lalu yang berpredikat tekad bulat, enyahkan akal, hilangkan peluang. Kalau pada saat itu waspada yang telah Anda biasakan untuk Anda seksamai segala sesuatu hal, maka apapun, bahkan nilai setitik seperti apapun, ya, tidak mungkin akan merusakkan belanga Anda. Ya, bahkan nilai yang besar pun takkan mungkin. Ya, nilai yang setitik aja kelihatan, apalagi nilai yang besar, tentu tak akan mungkin lolos dari pengamatan Anda. Asalkan kabar burung, ya, juga tidak Anda pedulikan, di mana kecurigaan Anda pun tidak Anda ubah ke permukaan, kelancaran aktivitas Anda tentu saja luar biasa mulus. Keberuntungan terus saja datang, ya, mengalir bagai seenaknya gitu, ya. Memang sikap serius Anda tentu saja memaksimalkan peluang emas pada saat tersebut, ya. Yang penting segala sesuatu Anda lakukan dengan berdasarkan pada objektivitas, karena keselarasan selalu berpihak kepada Anda. Keberuntungan yang luar biasa pun takkan sukar Anda genggam pula. Di tahun Macan Air Imlek 2573 ini, yang berpredikat tegas berambisi, lambungkan aksi dan hoki, bagaimana keberuntungan Anda? Tadi sudah kita singgung, jangan sampai menurun, ya, karena kecenderungan terjadinya penurunan itu ada. Kenapa menurun? Karena Anda yang berusia ular memang diramalkan ciong, walaupun dengan kadar yang relatif kecil. Kendati begitu, semangat Anda memang tidak mudah dipatahkan oleh siapapun. Nah, dengan modal seperti itu, apa yang harus kita lakukan dalam rentang waktu mulai 1 Februari 2022 sampai dengan 21 Januari 2023? Ya, ada kata kunci yang sudah saya persiapkan untuk Anda. Kita bahas, ya. Hantem kromo. Hantem kromo merupakan kebiasaan negatif destruktif penuai rugi. Kok bisa begitu sih, Pak Kang? Saya di tahun lalu, saya hantem aja semua jadi loh. Nggak ada yang gagal. Kok sekarang nggak boleh? Iya. Bedanya di tahun lalu, keselarasan Anda pada puncak tertinggi. Sekarang bukannya begini dia. Ada di bawah keselarasan, kurang selaras. Jadi hantem kromo tadi harus dipantangkan, karena itu harus dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang bersifat negatif, destruktif. Kerugian menunggu kalau kita tidak menyingkirkan kebiasaan tersebut. Jadi sikap semaunya, sikap hantem kromo tadi, tak patut kita lakukan karena resikonya tentu saja sangat tinggi.
Jadi segala sesuatu harus kita siasati betul. Karenanya etika segala patut kian dijunjung tinggi. Etika segala, maksud segala etika, ya boleh juga etika segala. Jadi segala macam bentuk etika. Orang bilang nih, di mana bumi dipijak, di sana langit patut dijunjung. Itu deh patokannya, ya. Jangan sampai hal-hal kecil yang kita tidak pahami kemudian berdampak besar sehingga menjadi batu sandungan bagi sepak terjang kita. Jadi dimanapun kita harus tahu, ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Namun keliru kalau dengan masalah disikapi grogi. Jadi tadi udah dibilang nih bahwa logika Anda masih berperan baik. Artinya ya keliru dong kalau kita menjadi grogi. Kita masih bisa menyiasati segala sesuatunya kok, ya. Jadi masalah jangan kita kabur daripadanya. Harus kita hadapi dengan ketenangan, ya. Hindari egosentris, ya. Buang obsesi sebagai petinggi. Oh, berpikiran aku, ya, semua serba aku, itu jangan terjadi. Bahkan obsesi-obsesi yang melampaui batas, sudah, jangan kita lanjutkan. Loh, kalau itu saya lakukan tahun lalu, jadi loh. Ya mungkin, tapi yang sifatnya obsesif, jangan. Karena obsesif itu tidak masuk di akal, gitu ya. Nah, Anda boleh aja punya obsesi tinggi asal masuk di akal, ya. Nah, obsesi sebagai petinggi pada Anda bukan, itu juga keliru toh. Anda bisa berlaku sewenang-wenang nantinya. Itu akan mengakibatkan banyak penyimpangan terjadi di dalam sikap dan sepak terjang Anda, ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka keberuntungan bisa jadi menukik tajam, padahal tukikannya nggak tajam loh. Ya, diramalkan memang menurun, tapi penurunannya tidak fatalis. Ya, masih dalam konteks yang cukup wajar. Apalagi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda itu minimal 5 deh. Ya, penurunan betul-betul dikit. Tapi kalau dia 6, mungkin Anda tidak lagi menurun. Kalau 7, malah mungkin Anda meningkat. Apalagi kalau 8 ataupun 9 gitu ya. Jadi Anda patut menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda secara pribadi. Karena itu harus dihitung berdasarkan data pribadi Anda, berdasarkan usia sio Anda, tanggal bulan kelahiran Anda, dan jam kelahiran Anda. Ya, ada 3 tabel yang patut Anda perhatikan, yang harus Anda jumlahkan baik pada buku maupun pada kalender. Nah, kalau itu Anda bisa lakukan, niscaya penurunan tersebut tadi, penurunan yang diramalkan tadi, ya, akan terganjal, rezeki pun justru akan kian meninggi. Sukses selalu. Pemirsa sekaliannya, terutama Anda yang senantiasa setia mengikuti acara Feng Shui bersama saya, Kang Hong Kian, pada setiap Jumat malam mulai jam 19, atau juga yang mengikuti acara Feng Shui bersama putra saya Kang Sifat pada Instagram setiap Senin petang mulai jam 16. Kami, saya, Kang Sifat, juga staf di radio Sonora FM, juga direksi Sonora FM, tentunya berharap agar tahun kerbau yang lalu Anda berkesuksesan sesuai dengan harapan Anda. Namun apabila tidak, kami pun berharap Anda tidak pesimis, tetapi tetap menyeksamai apa saja yang tadi telah saya sampaikan pada video mengenai sio Anda. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan dapat mengubah dan meningkatkan keberuntungan Anda lebih lanjut. Namun demikian, perlu Anda pahami juga kan, bahwa buku dan kalender Imlek 2573 tentu saja berisi
tinjauan yang jauh lebih lengkap daripada apa yang telah saya sampaikan tadi. Pada buku misalnya, Anda selain memperoleh kiat sukses yang jauh lebih terinci berdasarkan usia sio Anda pun dapat menemukan kiat bagaimana menata feng shui yang jauh lebih baik agar kelancaran aktivitas Anda dapat diwujudkan lebih baik dan lebih baik lagi. Sedangkan pada kalender Imlek 2573, tentu saja Anda dapat memahami kapan saat yang baik untuk Anda melakukan awal segala sesuatu yang penting, ya, baik berdasarkan tanggal maupun bulannya, dan juga memahami bagaimana Anda seharusnya menghindari saat-saat yang tidak berkeselarasan. Nah, di samping itu semua juga kan, baik pada buku maupun pada kalendernya, Anda dapat menghitung berapakah jumlah nilai keberuntungan Anda di tahun ini. Ini jauh lebih penting daripada yang lainnya lah, ya, yang telah saya sampaikan tadi. Bahkan, nah, dengan memahami berapa jumlah nilai keberuntungan Anda tahu pasti, ya, seberapa perencanaan Anda harus Anda lakukan agar kesuksesan Anda tidak kepalang tanggung, melainkan mudah Anda maksimalkan. Karena kami semua, saya Kang Hongkian, putra saya Kang Singfat, Radio Sonora, staf dan direksi, semuanya berharap Anda lebih sukses dan lebih sukses lagi pada setiap tahunnya. Sukses selalu.